Halo, jumpa lagi dengan saya, Bruce, di channel Cyber Culture. Beberapa waktu yang lalu, beberapa teman saya menghubungi saya dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan jika akun Gmail mereka kena hack. Kelihatannya saat beberapa saat terakhir ini ada beberapa orang atau beberapa dari kami yang akun akun Gmail-nya kena hack atau diambil alih secara tidak sah oleh orang lain. Apa yang harus mereka lakukan? Sebenarnya apa yang harus dilakukan itu cukup simpel jika Anda memahami caranya. Jika Anda bisa melakukan googling dan mencari di search engine apa yang harus dilakukan jika Gmail Anda kena hack, sebetulnya cara-cara yang ada di situ sudah cukup straightforward dan cukup petunjuknya cukup jelas. Namun demikian, bagi beberapa dari kita yang mungkin kurang memahami dunia IT atau dunia cyber, instruksi tersebut mungkin masih terasa cukup rumit. Oleh karena itu, saya mencoba untuk memberikan tutorial dalam bahasa Indonesia karena instruksi aslinya dalam bahasa Inggris mengenai bagaimana caranya atau bagi apa yang harus kita lakukan jika akun email kita, terutama akun Gmail kita kena hack. Yang pertama adalah, langkah pertama adalah buka browser Anda, apapun browser Anda, bisa Firefox, mungkin Edge atau Opera dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian search engine, Anda ketikkan kalimat ini, recover Google account. Berikutnya, seharusnya Anda akan dibawa oleh search engine Anda kepada halaman ini. Jadi yang pertama adalah halaman Google Support yang menunjukkan bagaimana cara untuk merecover atau mengambil alih kembali Google account atau Gmail Anda jika Gmail Anda kena hack. Dari bagian ini yang ingin Anda klik adalah bagian dari recover your account. Jadi Anda klik di bagian recover your account, kemudian seharusnya browser Anda akan membuka halaman kedua. Kemudian Anda scroll ke bawah halaman kedua tersebut sampai Anda menemukan bagian di mana bertuliskan seperti ini. Someone else is using your account. Artinya kita berpikir bahwa ada orang lain yang memiliki akses secara tidak sah kepada email kita. Kemudian orang tersebut mengganti password atau data-data yang ada di informasi-informasi yang ada di account email kita, sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam account email milik kita sendiri. Di sini tertulis adalah recover a hack or hijack Google account or email. Jadi ada bagian khusus yang menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengambil alih kembali account email yang telah dihack atau dibajak oleh orang lain. Seperti ini. Kita klik di link ini, kemudian link yang berikutnya akan membawa kita untuk mencoba masuk ke dalam Google account kita yang kita pikir telah dibajak oleh orang lain. Yaitu di sini kita tulis adalah sign in to your Google account. Jika Anda tidak bisa masuk ke dalam Google account Anda, which is itu yang biasanya terjadi, yang kita beberapa dari teman kita alami, Google account-nya itu di hijack atau dibajak oleh orang lain, dan passwordnya diganti sehingga mereka sebagai pemilik asli tidak bisa masuk ke account email yang berikutnya. Ke account email milik mereka sendiri. Selanjutnya kita klik di bagian account recovery page seperti ini, dan Google sendiri menjelaskan kondisi-kondisi seperti apa yang memungkinkan kita untuk memakai atau menggunakan account recovery page. Di sini saya terjemahkan secara gamblang, ada 3 kondisi di mana kita bisa menggunakan account recovery page. Yang pertama adalah jika ada seseorang yang mengganti informasi account Anda, misalnya password, nomor telepon recovery, dan lain sebagainya, sehingga Anda tidak bisa masuk ke dalam account email Anda sendiri. Yang kedua adalah ada seseorang yang menghapus account email Anda. Jadi mereka masuk ke dalam menghijack atau membajak akun email Anda, kemudian lebih buruk lagi, bukan hanya mengganti password, tetapi juga menghapus akun email Anda. Di account recovery ini, Anda juga bisa membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali akun yang dihapus secara ilegal oleh orang lain. Tetapi itu akan saya bahas di tutorial berikutnya, tidak pada tutorial kali ini. Tutorial kali ini hanyalah membahas sebatas bagaimana kita mengambil alih akun email yang sudah dibajak oleh orang. Yang ketiga adalah Anda tidak bisa masuk ke akun Anda karena alasan apapun. Jadi pada saat Anda tidak bisa masuk ke akun email Anda karena alasan apapun, Anda bisa menggunakan fungsi dari account recovery page. Selanjutnya kita klik di link yang bertanda biru ini, yang ada anak panah merah, dan Anda akan dibawa kepada halaman berikutnya. Di sini kita sudah masuk kepada halaman account recovery, di mana kita akan berusaha membangkitkan atau mengambil alih kembali akun Gmail atau akun email Anda yang diambil alih oleh orang lain. Langkah pertama adalah Anda harus memasukkan email yang diambil alih oleh orang lain sehingga Anda tidak bisa masuk ke dalam email tersebut. Jadi di sini
di kotak ini yang ada anak panah merah ini, kita masukkan email Anda yang kena hijack atau kena bajak. Misalnya emailnya adalah abcde@gmail.com. Langkah selanjutnya adalah Google akan meminta kita untuk memasukkan password terakhir yang Anda ingat, yang Anda gunakan di email tersebut. Jadi Google itu ternyata mereka mempunyai historical password kita. Jadi kalau kita mengganti password setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, password-password yang lama itu mereka masih ingat dan ada recordnya yang bisa digunakan untuk salah satunya adalah berguna jika seseorang perlu untuk mengambil alih kembali atau melakukan recovery proses terhadap akun email yang hilang. Nah, di sini kita masukkan password terakhir, bukan tidak perlu password terakhir sebetulnya password yang lama yang Anda ingat yang Anda gunakan di email yang bersangkutan, yang mana adalah emailnya adalah abcde@gmail.com tadi. Kita masukkan passwordnya dan kita lihat bahwa yang penting adalah sebelum kita masukkan password tersebut, kita harus melihat di anak panah merah ini, lihat bahwa account recovery menunjukkan akunnya adalah abcde@gmail.com, which is account email Anda yang secara case ini adalah account yang ingin Anda recover dari orang lain. Kita pastikan bahwa account ini benar, kemudian kita masukkan password yang Anda ingat, salah satu password yang Anda ingat di account abcde@gmail.com. Misalnya passwordnya adalah ini, zxtvbnm123. Kalau Anda lihat agak rumit, tetapi sebetulnya ini adalah password yang memenuhi kaidah yang cukup baik, yang tidak mudah dihack oleh orang lain, tetapi cukup mudah diingat. Kalau Anda lihat zxtvbn ini, tvbnm ini, Anda mungkin sekarang Anda lihat keyboard komputer Anda, baris paling bawah di atas spacebar, itu huruf-hurufnya adalah dari kiri ke kanan adalah urut seperti ini, Z, H, C, V, B, N, M. Nah, kita tinggal mengganti atau mengkombinasikan 7 alfabet tadi, dengan huruf kapital, huruf kecil, huruf kapital, huruf kecil, huruf kapital, huruf kecil, dan seterusnya, sampai 7 karakter, kemudian kita kombinasikan dengan numerical karakter, 1, 2, 3. Jadi di sini di password ini ada 3 macam karakter, yaitu huruf besar, huruf kecil, dan numerical, dan kombinasi dari ketiga-tiganya serta 10 digit. Buatnya cukup sulit untuk ditebak dan cukup menjadi password yang memenuhi syarat untuk dari sisi security. Seperti itu. Setelah Anda masukkan, kita klik next. Kemudian sekali lagi Google akan memastikan bahwa Anda adalah pemilik yang sah dari account abcde@gmail.com. Di sini yang pertama adalah mereka meminta untuk memasukkan nomor telepon yang Anda masukkan di security setting sebagai recovery number, recovery phone number. Di sini kita lihat bahwa negaranya adalah Indonesia, Google sudah memiliki recordnya. Jadi abcde@gmail.com ini dibuat dengan nomor telepon recovery dan negara Indonesia, 10 digit dengan angka terakhir adalah 67. Misalnya nomor telepon yang kita masukkan adalah 888 123 4567 seperti ini. Nah, kita masukkan nomor ini, kemudian kita klik next. Setelah itu Google akan mengirimkan notifications kepada nomor telepon yang terdaftar, di nomor telepon recovery tadi. Di sini yang harus Anda lakukan adalah Anda harus menarik notification bar dari handphone Anda, kemudian Anda tap sign in di situ. Betul bahwa Anda Anda ingin melakukan sign in kepada akun email tersebut. Kemudian Anda harus menekan juga angka yang sama di handphone Anda sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh layar komputer Anda. Dalam hal ini adalah 95. Seperti itu. Ini adalah untuk memverifikasi bahwa Anda adalah pemilik yang sah dari akun abcde@gmail.com. Seperti itu. Tapi cara ini hanya bisa dilakukan jika Anda sebelumnya sudah mengeset nomor telepon recovery untuk akun Gmail Anda. Di sini adalah saya kembali menekankan pentingnya kita mengeset nomor telepon recovery dan email recovery kepada setiap akun email kita. Kita bisa, misalnya kita memiliki 2 atau 3 email, kita bisa email A menggunakan email B sebagai recovery account, email B menggunakan email A atau email C sebagai recovery account, kemudian email C menggunakan email B sebagai recovery account. Bisa dibolak-balik seperti itu, atau cukup 2 email saja, yang penting Anda memiliki recovery account. Kemudian ketiga-tiganya menggunakan recovery account nomor telepon yang sama, which is misalnya 00811 tadi, kemudian 81234567 misalnya, atau nomor telepon lain, dan semuanya menggunakan nomor telepon recovery phone yang sama. Itu juga dimungkinkan. Yang penting adalah Anda sebaiknya mengeset recovery phone dan recovery email address seperti itu. Bagaimana jika akun email Anda terlanjur dihack sebelum Anda melakukan recovery phone maupun recovery email address? Itu akan saya bahas di tutorial berikutnya. Tutorial kali ini hanya membatasi dan diasumsikan bahwa recovery address dan recovery phone number Anda
sudah berjalan di account email yang di hijack atau dibajak oleh orang lain. Selanjutnya kita klik next. Jika Anda misalnya pada percobaan pertama tidak menerima notifikasi dari Google, Anda bisa klik reset. Kemudian in some case pada kasus-kasus tertentu bisa misalnya email Anda mungkin agak lambat dan Anda kebetulan tidak bisa membuka email Anda atau tidak mengerti bagaimana caranya untuk membuka notification bar. Nah, jika itu yang terjadi, kita bisa melakukan cara lain. Google memiliki cara lain, yaitu meminta notifikasi melalui email yang recovery email yang terdaftar di akun email tersebut. Nah, caranya bagaimana? Kita klik try another way seperti ini. Kemudian Anda akan dibawa ke layar selanjutnya, di mana Google akan memberikan verification code, email verification code kepada recovery email yang terdaftar di email yang bersangkutan. Dalam hal ini recovery email yang terdaftar di email abcde@gmail.com. Di sini terlihat bahwa email yang terdaftar di akun abcde@gmail.com ini adalah email dengan 3 inisial BHA, kemudian beberapa karakter @gmail.com. Nah, Anda harus memasukkan apa email recovery tersebut. Jadi BHA dan star tadi, karakter tadi secara lengkap kita masukkan email recovery address-nya di sini di kotak yang ada tanda panah merah. Kemudian misalnya nomor email account recovery kita adalah bhabcdefg@gmail.com seperti itu. Nah, kemudian ini saya typo ya, harusnya gmail bukan .mail.com. Kemudian kita klik next. Oh ya, email ini tidak harus Gmail ya. Misalnya Anda memiliki recovery account-nya itu adalah emailnya di Yahoo atau di email yang lain atau di outlook.com atau email yang lain, email kantor dan lain sebagainya, itu masih bisa dimungkinkan. Jadi tidak harus recovery email Gmail itu ada di email Gmail juga, bisa juga di email yang lain atau di iCloud misalnya, itu juga memungkinkan. Nah, setelah itu kita klik langkah berikutnya kita klik send gitu, dan Anda akan dibawa ke jendela berikutnya, di mana setelah ini Anda harus membuka email bhabcdefgh@gmail.com ini untuk mendapatkan verification code. Kemudian kita masukkan verification code-nya di kotak ini. Biasanya verification code-nya itu berupa angka 6 atau 7 digit, 6 digit random. Dalam hal ini contohnya misalnya 785432. Kemudian kita klik next. Nah, pada saat Anda memasukkan verification code ini, setelah klik next, email abcde@gmail.com ini secara teknis sudah kembali ke tangan Anda. Seperti itu. Dan langkah berikutnya yang diminta oleh Gmail itu sangat masuk akal, adalah mengganti password. Kenapa? Karena jika Anda sudah mendapatkan password dan tidak mengganti password, berarti orang yang mengambil alih email Anda, pihak ketiga yang mengambil alih atau pembajak yang mengambil alih email Anda, dia bisa masuk kembali ke dalam email Anda dengan password yang sama, kemudian mengganti lagi passwordnya sehingga Anda tidak bisa masuk ke dalam email Anda sendiri. Dalam hal ini, karena Gmail tahu bahwa Anda sedang merecovery email yang password sebelumnya Anda tidak ingat atau tidak tahu, dia tidak meminta verifikasi password lama, karena di beberapa proses untuk mengganti password, Anda harus memasukkan password existing terlebih dahulu, password saat ini, baru kita masukkan password yang baru. Tapi di sini karena statusnya adalah Anda mencoba untuk mengambil alih email account yang diambil alih orang lain, yang sudah pasti passwordnya sudah diubah, jadi diasumsikan Anda tidak mengetahui password yang saat ini. Oleh sebab itu langsung dibawa masuk ke dalam Windows untuk mengganti password, sehingga Anda bisa memasukkan password milik Anda sendiri. Nah, di sini Anda harus memasukkan password baru yang cukup kuat sehingga tidak mudah ditebak oleh pihak ketiga yang telah mengambil alih email Anda. Contohnya seperti ini. Misalnya nama Anda adalah Iwan Satria, kemudian kita ganti huruf alfabet, huruf vokalnya dengan huruf I dengan tanda seru, kemudian huruf A dengan tanda @ kemudian kita gabungkan dengan satu seri number yang tidak ada orang yang tahu atau sangat sedikit orang yang mengetahui nomor tersebut, tetapi Anda mengingat nomor tersebut dengan jelas. Nah, nomor di sini misalnya di sini yang kita gunakan adalah contohnya adalah 851106. Ini asumsinya Anda adalah angkatan 85, berkuliah di fakultas dengan kode jurusan 11, which is mungkin teknik atau ekonomi dan lain sebagainya. Anda adalah mahasiswa nomor 06 di situ. Yang tahu nomor mahasiswa Anda biasanya hanya Anda sendiri. Dosen Anda tidak tahu, teman dekat Anda 98% pun tidak tahu nomor mahasiswa Anda. Jadi itu adalah nomor yang cukup private menurut saya untuk digunakan sebagai password. Dan kalau Anda lihat di sini, password ini cukup kuat, lebih kuat dari password yang lama tadi, karena ini terdiri dari bahkan 4 jenis karakter. Jadi ada spesial karakter, tanda seru dan huruf @ ya. Kemudian ada lowercase, ada huruf W, N, kemudian TR, kemudian ada uppercase, huruf S besar,
kemudian ada numerical juga. Jadi hampir semua jenis karakter yang ada di keyboard masuk di sini semua. Dan karakter jumlah passwordnya juga cukup panjang, lebih dari 12 karakter ya, yang membuatnya cukup susah untuk ditebak dengan beberapa metode password, penebakan password, misalnya dengan brute attack atau dengan yang lain sebagainya, itu cukup susah untuk ditebak. Jadi ini cukup kuat untuk menjadi password pengganti. Setelah itu yang kedua adalah Anda harus mengkonfirmasi di sini, masukkan password yang sama, persis seperti di atas dengan huruf besar, huruf kecil, dan underscore-nya. Kemudian klik next, dan basically setelah Anda klik next, ini password Anda sudah berubah dan email abcde@gmail.com ini sudah kembali ke tangan Anda, dan untuk masuk ke dalam email tersebut Anda harus memasukkan password yang baru. Biasanya kebanyakan dari kita mengira bahwa prosesnya selesai di sini, tapi tidak demikian. Kenapa begitu? Karena sekali lagi di sini kalau Anda lihat, setelah Anda klik next, Anda mendapatkan suatu peringatan yang menyatakan bahwa jika ada perangkat lain yang masih melakukan sign in atau dalam keadaan sign in di account abcede@gmail.com ini, mereka tidak akan diminta password baru, dan mereka masih bisa untuk sign in tanpa memasukkan password baru. Artinya apa? Artinya adalah jika si hacker atau orang yang mengambil alih password Anda itu tidak log off dari laptopnya, dari account abcde@gmail.com ini, pada saat dia akan masuk kembali, dia masih bisa walaupun passwordnya sudah Anda ganti. Seperti itu. Dan biasanya para hacker atau orang yang berniat jahat ini, pertama kali yang mereka lakukan setiap kali dia masuk kembali ke akun Gmail Anda, dia akan memastikan bahwa password dia masih berlaku. Jadi yang dia lakukan adalah akan mengganti kembali password apapun yang ada di tempat Anda dengan password baru yang hanya dia sendiri yang tahu, sehingga dengan demikian email tersebut akan kembali lagi ke tangan dia. Terus bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Cara kita mengatasi hal tersebut adalah dengan memaksa setiap perangkat yang dalam keadaan login ke dalam email Anda yang sudah di-hijack ini untuk log out dan login kembali dengan password yang baru. Caranya adalah dengan mengikuti prosesnya dari Google sampai selesai, di mana di proses berikutnya Anda akan bisa melakukan atau melog out device-device yang tidak Anda kenali, dan Anda akan bisa melihat pada saat ini device mana saja atau perangkat mana saja yang sedang dalam keadaan logon ke dalam account email Anda. Kita lihat ke layar berikutnya. Kita klik change password di sini. Nah, oke. Nah, di sini terlihat bahwa Anda sign in di beberapa device berikut ini, seperti itu. Nah, kalau Anda scroll ke bawah, Anda akan melihat beberapa device di mana dalam keadaan sign in atau login ke dalam account email yang baru saja Anda ganti passwordnya, yaitu account email abcde@gmail.com. Nah, Anda klik di sini where you sign in, di bawah itu ada tanda merah, tanda panah merah, Anda klik di sini. Anda akan dibawa ke website berikutnya. Nah, di sini terlihat bahwa ada 3 sesi di mana sedang dalam keadaan sign in ke dalam account abcde@gmail.com. Yang pertama adalah Windows Chrome, your current sessions. Itu adalah ini adalah account yang sedang saya pakai pada saat ini untuk membuat demo ini. Jadi pada saat ini dia sedang dalam keadaan login ke dalam email abcde@gmail.com. Kemudian ada lagi satu desktop PC yang masih dalam keadaan login tetapi sudah tidak aktif selama 90 hari. Asumsikan misalnya ini tetap milik Anda, seperti itu, tetap sebaiknya kita log out, karena misalnya ada orang lain yang memakai komputer tersebut, dia masih bisa masuk ke dalam account Gmail Anda tanpa harus memasukkan password yang baru. Kemudian misalnya ada yang terakhir adalah di sini ada handphone Galaxy S20, Anda tidak mengenali perangkat ini. Kita asumsikan ini adalah perangkat milik orang yang jahat yang melakukan tindakan hacking atau membajakan ke dalam email Anda. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda harus memaksa supaya account device ini, Galaxy S20 ini, sign out atau log out dari email Anda dan masuk lagi dengan menggunakan password baru yang tidak mungkin si penjahat tersebut atau hacker tersebut tahu passwordnya seperti apa. Yang harus Anda lakukan adalah kita klik di tanda merah ini, seperti itu. Nextnya Anda akan dibawa kepada account sign out. Jadi di sini ada 3 pilihan: sign out, find device, don't recognize something. Kalau don't recognize something, Anda akan melaporkan bahwa device ini, bahwa device ini adalah milik pihak yang tidak sah yang mencoba untuk melakukan akses ke dalam email atau melakukan pengambil alihan email dari pemilik yang sah. Kemudian yang perlu Anda lakukan saat ini adalah melakukan sign out. Anda klik di sign out. Kalau find device, misalnya ini adalah benar milik Anda tetapi hilang karena satu dan lainnya hilang, mungkin hilang dicuri orang, Anda bisa mengklik find device provided atau
dengan asumsi bahwa Anda sudah menghidupkan fungsi Find Device di perangkat handphone Anda. Tetapi untuk tutorial kali ini, saya tidak akan membahas bagaimana caranya menghidupkan fungsi Find Device di handphone Anda, tetapi kita hanya membatasi untuk bagaimana kita bisa mengambil alih akun email Anda. Balik lagi ke topik yang awal. Jadi di sini yang harus Anda lakukan adalah kita harus klik sign out, seperti itu. Nah, dia akan menanyakan apakah benar kita akan sign out dari Galaxy S20 dan Google akan menarik kembali semua akses dari Google account dari device atau dari perangkat yang bersangkutan. Anda klik yes, sign out di sini. Kita klik yes dan berarti prosesnya sudah selesai sampai di sini. Jadi setelah Anda klik sign out, device yang bersangkutan Galaxy S20 tadi tidak akan bisa untuk melakukan sign in lagi dengan password yang lama ke dalam account email. Sampai di sini proses untuk mengambil alihan account email yang di-hijack atau dibajak oleh orang lain sudah selesai dengan asumsi bahwa Anda sudah menghidupkan fungsi email recovery dan nomor telepon recovery. Tutorial dari saya. Jika Anda ternyata ada pertanyaan bagaimana caranya untuk mengambil alih kembali account email pada saat saya belum sempat menghidupkan account email recovery ataupun nomor telepon recovery, itu akan saya bahas di tutorial berikutnya. Silahkan tunggu atau Anda bisa DM ke saya untuk menanyakan proses-prosesnya. Saya bisa jelaskan secara detail apa yang bisa kita lakukan jika account email kita sudah sempat dihack oleh orang lain atau dibajak oleh orang lain, sedangkan kita belum sempat melakukan misalnya two factor authentication atau email recovery atau nomor telepon recovery. Sebetulnya untuk two factor authentication dan email recovery, bagaimana cara melakukannya, saya sudah membahas di video berikutnya yang Anda bisa cari di channel ini, yaitu how to strengthen your Gmail account, bagaimana memperkuat Gmail account Anda. Sampai saat ini tutorial dari saya selesai sampai di sini. Terima kasih atas perhatian.